Saya melihat Ning Yao mengatupkan kedua tangannya membentuk segel, lalu perlahan merentangkan ujung jarinya sementara seluruh tubuhnya gemetar. Sebuah jarum beracun muncul di tengah telapak tangannya. Menghadapi serangan Xiao Yan yang menderu, Ning mengangkat tangannya dan melambaikan jarum beracun itu. Setelah seluruh tubuhnya gemetar, dia melesat pergi. Saat jarum beracun itu mendekat, angin puyuh hijau dari gas beracun muncul di sekitarnya. Jarum beracun itu sendiri berputar dengan cepat dan langsung menuju ke arah Xiao Yan. Tepat setelah Xiao Yan mengayunkan bergerak, perubahan halus terjadi di tubuhnya. Dia jelas sudah keluar dari racun beracun, tetapi pada saat ini, efek pil detoksifikasi di tubuhnya berjalan dengan liar. Ini menunjukkan bahwa racun yang kuat diam-diam memasuki tubuh Xiao Yan. Dia tidak bisa membuang waktu lagi dan menyelesaikannya dalam waktu sesingkat mungkin. Memutar pinggang terlihat seperti menangkal racun, tetapi saat Ning Yao melawan Xiao Yan, itu adalah cara yang tepat untuk memasuki tubuh Xiao Yan, dengan racun yang tidak terlihat. Xiao Yan mengambil pil penangkal lagi, tapi melemparkannya ke mulutnya dan tidak menelannya, tapi dia harus mengambil semua tindakan pencegahan. Saat jarum beracun itu terbang melewatinya, Xiao Yan mengepalkan tangannya pada penguasa Bahuang Xuanzong, dan guntur melonjak di atas tubuhnya. Meskipun kekuatan guntur yang dimiliki oleh Xiao Yan tidak sekuat bom api, namun tetap saja sangat kuat. Satu kaki angin dan guntur, kekuatan Qian Qiu Ye Chuan didasarkan pada energi pedang, tetapi layer Xiao Yan justru sebaliknya, didasarkan pada ujung jari naga merah Lei Hua, dan lampu merah yang tampaknya telah menekan guntur yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Ketika Ning Yao melihat ini, dia mengangkat tangannya dan kalajengking berdarah merah muncul. Ini sebenarnya sangat beracun. Ingat racun yang diubah oleh Kabupaten Ning. Kemudian dia melambaikan tangannya dan kalajengking beracun itu terbang keluar, lalu terbang hingga ratusan kaki tertiup angin, melambaikan tangan di belakangnya dan langsung menuju ke arah Xiao Zhan. Naga merah. Metode-metode ini terlalu lemah. Mungkinkah dia masih menguji hal yang tidak diketahui? Mata iblis itu sedikit menyipit, seolah-olah menghadapi keterampilan bertarung tingkat kuno yang ditampilkan oleh Xiao Yan, mereka sangat rentan di matanya. Bahkan gerakan yang membuatmu mengambil tindakan hanyalah gerakan acak yang dia lakukan, tidak cukup untuk ditanggapi dengan serius oleh Ning Yi. Ning Yi sekali lagi melambaikan tangannya ke udara, dan seekor ular piton beracun sedang bergerak di Kabupaten Ning. Dia tidak berhenti, seperti halnya menciptakan makhluk. Makhluk ini dapat dibuat dari udara tipis, hanya dengan gerakan pikirannya. Kalajengking beracun, ular piton beracun, katak beracun, dan laba-laba beracun semuanya mengaum ke arah Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat ini, karena saat dia meledakkan kalajengking beracun itu berubah menjadi kabut beracun dan menyebar. Zhonggu dan yang lainnya sekali lagi terpaksa terus mengungsi ke kejauhan, dan udara yang sangat beracun menyebar kemana-mana meskipun tempat ini dikelilingi oleh gas beracun sepanjang tahun, dan tanamannya sendiri mengandung zat yang sangat beracun. Ada juga kekuatan dan kelemahan dalam racun. Ketika kabut beracun yang Anda keluarkan memenuhi udara, tanaman di sekitarnya tidak lagi layu, tetapi dengan cepat layu seolah-olah telah terkorosi parah. Xiao Yan mundur sedikit, mengatupkan gigi tengahnya dengan kedua tangan, dan matanya menunjukkan tekad yang kuat. Langit dipatahkan dengan satu kaki. Melihat berbagai racun dan serangan anti-inflamasi dari segala penjuru, Sanci tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, menyapu kekuatan kaki ini secara horizontal, yang paling mendominasi dan penuh dengan kekuatan penghancur yang arogan. Sama seperti senandung, segala jenis racun meledak di bawah kaki Xiao Yan. Melihat racun-racun ini sungguh menjijikkan, dan membunuh mereka bukanlah masalah, tidak membunuh mereka, juga bukan masalah sederhana.
Setelah melenyapkannya, Xiaoyan berdiri lagi dan menjauhkan diri. Saya ingin tahu jenis racun apa yang Anda gunakan, tetapi racun itu menghilang secara diam-diam. Tubuhku harus melawan dan mundur pada saat yang sama, dan aku tidak bisa terus-terusan terikat dengannya di tempat yang sama terlalu lama. Melihat Xiaoyan memperketat jaraknya dan terlihat murung, dia tetap memilih untuk mengejarnya. Racunnya sudah masuk ke tubuh saya, dan sebagian racun sudah masuk. Pada saat itu, ramuan panas dan detoksifikasi tidak akan berpengaruh. Meski Xiaoyan merasakan racun yang diam-diam menyerbu tubuhnya, Xiaoyan masih belum memahami keabadian para dewa secara detail. Setidaknya ia tidak merasakan banyak tekanan saat ini. Ning Yao mengangkat jarum racun dengan kedua jarinya dan mengejarnya, menggambar beberapa busur di udara, mendekati Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Menghadapi jarum beracun yang membelit pinggangnya, Xiaoyan terlihat tenang. Tak perlu dikatakan lagi, dia menggendong Jilei dan sangat cepat. Saat dia melihat jarum itu hanya berjarak setengah lengan, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Menghindar dan menghindar adalah caramu bertarung. Apakah kamu tidak berani bertarung langsung? Kecepatan Xiaoyan benar-benar membuat Ning Yi pusing, dia terus memperlebar jarak, membuat Ning Yi tidak bisa terus mengeluarkan racun, dia hanya ingin menggunakan kata-kata untuk membuat marah Xiaoyan. Racun di dalam tubuh sangatlah aneh, dan saya khawatir itu adalah kekuatan yang hanya dapat digunakan oleh Dewa Abadi. Mungkinkah racun ini juga ada aturannya? Saat menarik pikiran, Xiaoyan sebenarnya sedang memeriksa racun di tubuhnya, dan dia menyadari sesuatu sambil berpikir. Setelah membuka sedikit jarak, sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti mundur, namun melangkah maju. Setelah beberapa kilatan, dia langsung mendekati Ning Yao. Tubuh unik Anda mungkin adalah kelemahan Anda. Suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar di telinga Ning Ya, dan sosoknya langsung berubah menjadi 1000 kaki. Ning Yao seperti semut di depan Xiaoyan, dan tinjunya seperti jurang menghantam pinggangnya. Dan, dengan suara teredam, sosok Ning Yao dihancurkan oleh tinju Xiaoyan hingga seluruh tinjunya hancur, dan Ning Yi terlempar ke tanah. Dia memutar pinggangnya dan mengeluarkan seteguk besar darah tepat ketika dia hendak menyentuh tanah dengan tinjunya, dia tiba-tiba berubah menjadi katak beracun. Tinjunya menyentuh tanah, membuat suara gemuruh yang sangat keras. Sosok Ning Yao sebenarnya muncul di tempat lain, namun seluruh sosoknya juga terpantul ke belakang. Dia terhuyung dan mengeluarkan seteguk darah. Bahkan dengan teknik transposisi berbentuk buah pir, Ning Yao masih mengalami banyak kerusakan, tubuhnya penuh luka, dan organ dalamnya terkena dampak parah. Inilah saatnya. Sepertinya kamu juga menunggu momen ini. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi biru dan ungu di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana cara masuknya, dan racun di tubuhnya tiba-tiba meledak. Sebagian besar racun hanya berasal dari katak beracun yang dilukis Kuan Ning oleh Xiaoyan, yang mengandung kekuatan aturannya. Jika katak beracun memasuki jalurnya, bayi ini mungkin akan hancur berkeping-keping atau menyebabkan kerusakan pada tubuh saya, tetapi juga dapat merusak pertahanan fisik Anda. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, meskipun aku mati hari ini, aku akan mengambil kulitmu. Meskipun dia sedang memutar pinggangnya saat ini, dia tetap berpegang pada tekadnya untuk mati. Saat melawan Xiaoyan, sepertinya dia sedang mengejarnya, tapi Xiaoyan sebenarnya hanyalah serangan tipuan di pihaknya, menunggu serangan balik anti-inflamasi. Hanya dengan cara ini ia bisa diberi kesempatan untuk memasukkan racun ke dalam tubuh Xiaoyan, tapi seperti yang Anda katakan, dia sendiri juga terluka. Tapi yang dia inginkan bukanlah membunuh Xiaoyan, dia hanya ingin berjuang keras dan membuat Xiaoyan membayar mahal. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi tembakan diam-diam biasa, dan dia mengambil seteguk air dan memuntahkan darah.
Ia segera mengunyah pil penawar yang sudah lama ada di mulutnya. Xiao Yan merasakan kekuatan racun di tubuhnya, dan segera mengeluarkan pil penangkal racun lagi dan melemparkannya ke dalam mulutnya dengan tegas.